Ya, lantas seperti apa proses dukungan para seniman tersebut dan seperti apa kualitas dari karya para seniman yang rencananya akan dilelang? Sudah hadir di studio ada Dewi Suharto, penyelenggara acara, dan Amir Siddhartha yang merupakan kurator museum dan juga pengelola balai lelang. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Apa kabar? Terima kasih sudah mau Baik, hadir alhamdulillah. bersama kami di sini ya. Oke, jadi bentar, ini untuk pemirsa juga. Jadi pameran ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Pamerannya berlangsung kemarin hingga hari ini, Oke. tapi akan berlanjut. Nanti kita bicara mengenai kelanjutan daripada Oke. pameran ini. Lanjut. Dan sementara itu apa sih sebenarnya latar belakang dibuat pameran ini? Karena kita lihat bersama ada 32 karya seni yang ditampilkan. 34 seniman, 34 seniman dengan 73 73 karya. Dan itu banyak sekali seniman-seniman yang sudah ternama, legendaris juga, yang kemudian memamerkan di sana. Latar belakangnya. Jadi kami di TKN mendapat banyak sekali dukungan dari berbagai pihak. Gelombang dukungan yang terus datang dari kelompok alumni, kemudian dari pengusaha, juga datang dari para seniman. Jadi bagaimana caranya supaya bentuk daripada dukungan ini itu juga bisa terrespons dengan baik gitu. Para seniman itu juga datang dengan dukungan berupa karya-karyanya. Dan karya-karyanya itu merepresentasikan tentunya apa yang terjadi di potret masyarakat ya, kegelisahan tentang macam-macam hal begitu. Jadi akhirnya timbul ide kreatif untuk memadukan dukungan dari seniman dengan dukungan dari pengusaha melalui penyelenggaraan daripada pameran ini gitu. Jadi di pameran ini lukisan-lukisan itu nanti seniman menyumbangkannya, kemudian akan dijual secara terbatas dan lelang juga. Dananya akan merupakan dana gotong royong untuk pemenangan paslon Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian juga akan diteruskan. Jadi yang sedang berlangsung sekarang pamerannya itu didukung oleh banyak sekali seniman-seniman ternama ya. Ada Pak Nyoman Nuarta, ada Gunawan Muhammad, ada Nasirun, ada Erika, ada Tisna Sanjaya, ada Heri Kris, ada Kartika Afandi gitu ya. Itu mereka akan menyumbangkan sebagian daripada karya, ada juga yang seluruhnya. Juga dukungan juga datang bukan cuma dari seniman aja, tapi juga dari beberapa pengusaha galeri dan kolektor. Jadi untuk menampung dukungan ini, kami juga akan membuat satu pop-up gallery di berbagai kota. Berbagai kota? Ya, berbagai kota untuk pameran ini bisa diteruskan di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Bali. Nah, ada alasan tertentu nggak? Kan ini kan banyak banget nih jumlah seniman dan juga hasil karya yang disumbangkan untuk galeri dan juga collaboration ini. Sebenarnya ada alasan tertentu nggak? Kenapa sih seniman mau mendukung dan memberikan karya-karyanya dari seniman sendiri? Sebenarnya seniman itu melihat bahwa dalam pemerintahan Bapak Jokowi mereka didengar. Mereka didengar, diperhatikan. Kalau saya mengutip Pak Gunawan Muhammad kemarin waktu ditanya kenapa mendukung gitu. Dia melihat ada hal-hal yang konkret dilakukan pada masa pemerintahan Bapak Jokowi. Pada masa ini ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Ada penyelenggaraan kongres kebudayaan yang mungkin sudah ratusan tahun nggak pernah dilaksanakan gitu. Lalu dari hal-hal yang simpel seperti pengiriman buku sekarang sudah bisa gratis, memajukan literasi, program residensial untuk para penulis seperti itu. Jadi mereka melihat hal-hal yang konkret yang nyata, tapi mereka juga menaruh harapan yang besar gitu bahwa kegelisahan-kegelisahan yang tampil dipotret dalam lukisan dan karya-karya mereka itu juga bisa direspons dengan baik oleh pemerintah. Jadi mereka menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Bapak Jokowi. Apalagi sekarang banyak hambatan-hambatan ya kepada seni tradisi. Betul. Ya sebenarnya oleh masab-masab tertentu begitu. Jadi inilah yang ingin sebenarnya juga diperlihatkan bahwa seniman mendukung, seniman diapresiasi karena mereka bilang kalau ketemu Bapak itu Bapak itu bukan cuma mendengar, tapi mencatat dan benar-benar merespons dengan hal-hal yang konkret. Nanti ada langkah selanjutnya. Iya, langkah selanjutnya. Nah, Pak Amir tadi kan sudah disebutkan juga bahwa ada potret kegelisahan yang dituangkan dalam karya-karyanya. Seperti apa sih sebenarnya karya-karyanya? Bisa diceritakan sedikit? Kalau karya-karyanya sangat beragam ya. Jadi sebenarnya kegelisahan para perupa itu mereka ingin
bisa terus berkarya secara bebas dan juga mengekspresikan pendapat mereka melalui karya seni rupa ya, terutama. Kan banyak sekali ketika seorang seniman itu mengekspresikan, biasanya kalau para orator kan dengan menggunakan ini orasi ya. Kalau seniman biasanya dengan menggunakan ekspresi dalam karyanya seperti itu. Betul. Tapi apakah kemudian ini semua karya-karyanya Pak Amir itu semua digeneralisasikan gitu? Apakah semua ada bentuk ekspresi atau ini merupakan hasilnya itu udah bebas? Bagaimana mereka mengekspresikan? Kalau dalam acara kita ini bebas, jadi Bebas. berbagai macam karya. Bahkan ada karya yang digambar di gitar-gitar. Gitar buatan Indonesia yang sudah diekspor. Ini adalah hasil kolaborasi bersama alumni SMA Jakarta Bersatu yang kemarin memberikan dukungan juga kepada paslon nomor 1. Mereka gitar yang sudah diekspor ini buatan Indonesia digambar oleh para seniman, dan kita juga memberikan kesempatan di TKN untuk bisa diikut sertakan di dalam penjualan dan pelelangan kita hari ini. Jadi ada kolaborasi antara pendukung. Nanti akan ada penjualan juga pelelangan. Iya. Oke, nanti kita bahas lebih Kita bahas lanjut ya. lagi, betul. Oke. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, kami bersama ini sama Pagi Indonesia. Oke, Pak Amir, Bu Dewi. Jadi ini memang masih mengenai karya seni ini ya. Menarik kita pahami mengenai ada cerita di balik dari pagelaran kali ini gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi bentuk tantangan dari para seniman ini untuk bisa semakin mengekspresikan karyanya gitu melalui karya seni ataupun melalui sekarang ya pameran kali ini ya. Bisa dijelaskan? Merasa bahwa kebebasan berekspresi mereka dihargai dengan berbagai program dari pemerintah. Bekraf banyak sekali programnya untuk mendukung para seniman-seniman kreatif. Mereka merasa mendapat tempat dan perhatian, begitu. Ini para Jadi, seniman senior-senior legendaris ini, Bu Dewi? bukan senior saja, karena kita lihat banyak sekali Yang ya muda-muda juga merasakan hal yang sama ya. muda. Terutama saya Amir nih banyak sekali bergerak di bidang seni. Iya. Ini seperti apa nih Pak Tahun Amir? ini kan ada beberapa perupa juga akan ke Venice ya, diajak Bekraf juga, jadi itu satu hal yang positif. Jadi program-program seperti ini yang dilihat oleh masyarakat seni rupa tuh sebagai hal yang positif untuk kemajuan budaya kita, bukan hanya seni tapi juga budaya. Apa sih yang paling menantang bagi seorang seniman di Indonesia dan mungkin bisa terjawab oleh pemerintahan Joko Widodo selama ini, Pak Amir? Ya, mereka ingin karya-karya mereka tuh bisa sampai juga ke Masyarakat. bukan hanya masyarakat di Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Dan itu bisa Saya rasa dibantu itu. terjawab di pemerintahan saat ini. Iya, Oke, ya, dan- step by step itu akan terjadi gitu. Dan Pak Amir juga sebagai kurator pun juga merasakan dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah ada banyak sekali jalan lapang yang bisa dilalui oleh para Mulai ada, ini ya mulai ada. Jadi perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Makanya mereka Dilanjutkan. mengekspresikan dengan pameran kali ini. Iya. Kalau dilihat di dalam pameran ini juga ada karya dari 12 perupa yang melukis bersama di tahun 2014. Oh. Kalau dilihat di karyanya, itu pas ada di gambar yang barusan ditampilkan. Benar, ini benar. Iya, dia 2019 itu memberikan lukisan sebagai bentuk dukungan juga. Sekarang dia juga memberikan lagi. Karena dia merasa bahwa apa yang dukungan yang diberikan itu terus dirasakan. Dan semoga terus ada kelanjutannya. Dan ini sebenarnya acara kemarin dan hari ini itu merupakan kick off daripada gelombang dukungan para seniman, bukan yang senior-senior saja, tapi yang muda-muda juga, karena dengan adanya nanti pop-up galleries yang akan di semua kota, yang akan menampung seniman-seniman pendukung lainnya, dan akan ada deklarasi besar dukungan para seniman di Kapan itu? awal masa kampanye massal, bulan Maret di Yogyakarta, yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Pak Butet Kertarejasa, Pak Jaduk, dan beberapa seniman lainnya, dan tidak akan cuma mencakup seni rupa, tetapi juga seni pertunjukan dan bentuk seni lainnya. Nah, nanti untuk hasil karya seni yang saat ini, Bu Dewi dan juga Pak Amir nanti akan dilelang kan? Nah, ini untuk nilai-nilai karya seni sendiri, apakah ada nilai tertentu Pak Amir? Karena kan ini sebagai bentuk sejarah juga kan, dukungan pada seorang paslon. Iya, mungkin kalau nilainya nantinya di suatu saat nanti tentunya karya-karya yang akan dilelang ini punya nilai khusus lah ya. Karena ini adalah karya-karya yang Pas dengan momentum. yang dibuat dalam rangka momentum ini gitu.
Oke, nah Bu Dewi kalau gitu, tadi kan dikatakan dari kemarin sampai dengan hari ini. Nah untuk berikutnya akan dipamerkan di mana lagi? Yang pasti hasil dari beberapa karya dari pameran ini, mudah-mudahan sih semuanya bisa laku dan menjadi dana kas gotong royong. Tetapi kita masih punya beberapa karya-karya lagi yang belum ditampilkan. Akan pertama ditampilkan di pop-up gallery pertama kami di Jakarta di Galeri Salihara. Oke. Di Galeri Salihara. Kemudian di Bandung di tempat Pak Nyoman Nuarta di Nuart gitu, dan ada beberapa galeri juga yang mendukung di Jogja, di Surabaya dan di Bali. Di Bali. Iya. Dan untuk auction itu kan ada yang tertutup ya sifatnya, tapi untuk pamerannya terbuka. Iya. Pameran terbuka. Apakah ada charge-nya masuk atau enggak? Gratis. Memang untuk dinikmati. Jadi ini memang semua menikmati. Panutan kita Pak Jokowi, semua harus merasakan pemimpin yang berkeadilan sosial. Cara-cara kampanye pun yang inovatif, mengedepankan kebudayaan dan kesenian. Baik, bisa pilihan untuk masyarakat untuk datang langsung ya, melihat karya-karya para legendaris loh seniman-seniman. Habis ini kita langsung datang ke sana ya. Iya, Oke. dekat langsung berangkat. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Bu Dewi sudah hadir. Selamat pagi Indonesia. Oke, dan kita akan kembali juga dengan informasi tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.